Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Masih semangat? Masih. Sehari ini Bunet akan memberikan materi yaitu tentang kenali potensi yaitu gaya belajar. Tahu kan gaya belajar? Ada apa aja gaya belajar? Ya, ada auditori, visual, sama kinesthetik. Tapi sebelumnya karena hari ini kalian sudah agak siang dan hari ini yang tidak masuk ada berapa? Tiga. Mas apa aja? Sakit atau izin? Ya, ada yang sakit, ada yang belum. Sebelum kita mulai ke materi, Bunin mau mengenalkan yang namanya 7 jurus apa? 7 jurus 7 GKK. Mulai ya. Yuk. Kita ikuti gerakannya. Bunin di sini. Cuma gini. Kuat ini. Bersamaku yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Ini bersahabat. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menangkan situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus mereka hebat, bersamamu melangkah tepat. 7 jurus mereka hebat, 7 jurus akan ku ingat. Hebat. Sekarang kita akan ke materi yaitu tentang kenapa toh kok Bunin ngasih materi tentang potensi, kenali potensi dengan gaya belajar. Sebelumnya kemarin sudah menerima hasil tes ASTS ya. Sudahkah sesuai dengan harapan kalian? Belum. Kenapa kok belum? Nilainya kurang. Kalian sudah tahu gaya belajar kalian belum? Sudah? Sudah, ada yang sudah, ada yang belum, ada yang sudah mengenali. Saya itu kayaknya lebih mudah kalau diterangkan. Saya itu mungkin lebih mudah kalau lihat visual, atau saya lebih mudah kalau belajar dengan jalan-jalan. Materi kali ini adalah tentang kenali potensi. Apa sih tujuannya? Nah ini. Apa Mbak coba dibaca?
strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. 4. Menerapkan cara belajar efektif berdasarkan gaya belajar yang telah dikenali. Nah, itu tujuan kita hari ini. Yang gaya belajar. Sudah belum? Belum. Masih menunggu? Titik 3 dulu. Yang dipencet jangan langsung ikuti karena belum tentu itu gaya belajar. Yang ada titik 3, terus ini bukan ini. Ya ini. Sudah. Menunggu. Terus diklik terus sampai mulai mengerjakan. Pilihannya kalau gaya belajar itu ada 3, ada pilihan A, B, C ya. Tolong kerjakan sendiri-sendiri, jangan diskusi karena ini adalah individu. Jadi yang tahu adalah kalian harus merasakan sendiri, merasakan sendiri apa yang sesuai dengan yang pertanyaan tersebut. Ya, langsung mau tes. Ini ya. Mulai sekarang, ya betul, mulai sekarang kerjakan. Ada 3 lembar, ada 3 slide. Ya, gaya belajar. Ya betul, gaya belajar. Ya, pencet mulai. Terus kerjakan sesuai dengan gaya, sesuai dengan kalian. Ya. Iya. Ini yang dipilih yang gaya belajar. Nah, mulai sekarang. Ini sudah gaya belajar. Gaya belajar. Mulai sekarang. Dan kerjakan. Sudah selesai mengerjakannya? Kalau sudah selesai mengerjakannya, ditulis di lembar jawab yang direfleksi itu hasil dari tes gaya belajarmu yang prosentasenya paling besar itu adalah yang menunjukkan gaya belajarmu. Walaupun nanti ada yang semuanya sama seimbang, berarti sekalian seimbang ya, Mbak juga semua 33-nya 33. Karena kalau di bawah 30 tidak masuk, 30 ke atas baru menunjukkan prosentasenya. Seperti itu. Tes gaya belajarnya. Ada yang belum? Kalau di refleksinya dikerjakan terlebih dahulu. Apa potensi gaya belajar saya? Ada 3 yang kalian kerjakan. Bagian refleksinya ada 3 itu kerjakan terlebih dahulu. Sudah ya. Sekarang Bunen ingin tanya dari hasil tes tersebut. Hasil tesnya tadi kan ada yang visual, mana coba ngajong yang visual. Yang auditori ada, yang kinestetik berarti ya. Sekarang Bunda ingin tanya hasil dari Mbak sama ini Nadia, coba dibacakan. Hasilnya visual, auditori, dan kinestetik. Ya. Terus apakah bagaimana hasil asesmen tersebut membantu kalian? Membantu tidak ini? Ya. Membantu karena dapat mengetahui gaya Bisa membantu gaya belajarnya. Terus yang ketiga, bagaimana memanfaatkan? It's time for the 6th hour to start. Yang sudah ya tadi sudah disebut. Terus Bunda ingin hasil asesmen tersebut membantu kalian belajar
Bisa. Bisanya kenapa? Bisanya? Sini. Belum diisi. Coba sekarang penitanya. Punyanya Mbak sama ini Amalia, coba visual atau kinesis atau auditori? Ya, coba dibaca. Belum. Jadi begini, apakah dari hasil tes kalian yang kalian tadi sudah kalian kerjakan itu sesuai tidak? Kira-kira dengan gaya belajar saat ini sesuai tidak? Sesuai. Berarti kalau misalnya ya contoh ini, kalau auditori saya itu mudengnya kalau mendengar dijelaskan dulu baru saya mudeng. Tapi kalau tidak dijelaskan saya itu nggak mudeng. Kalau visual itu biasanya lebih fokus kemana? Gambar. Itu saya kalau guru-guru itu menyampaikan dengan gambar, dengan video, saya lebih mudeng itu. Kalau kinestetik itu biasanya lebih ke senang ke praktek. Prakteknya contohnya seperti apa? Prakteknya biasanya olahraga, seni. Kalau ada praktek luar biasa. Biasanya anak kinestetik itu lebih hebat ya kan? Karena kalian sudah menuliskan refleksi, sekarang kita akan bagi kelompok. Kelompok visual di sini. Kelompok kinestetik auditori, terus kinestetik di sini. Loh. Terus kalau yang kok semuanya saya ada di semuanya ada. Kalian ada bintangnya ya kan, itu titiknya kalian bisa pilih dan sesuai dengan menurut saya paling sesuai. Sini visual. Kelompok visual ada di sini, ayo pindah. Ini kelompok auditori, ini kelompok kinestetik. Nanti yang tiga-tiganya ada ya di sini ya. Tiga-tiganya. Ada bilang berarti nanti dikelompok sendiri ya. Yang satu kelompoknya yang tiga-tiganya di sini. Yang campuran di sini. Ya. Sini adalah campuran tiga-tiganya. Sorry. Diana apa biasa lagi? Diana.
Diana. Oh, betul. Anu ora iso aman kae. Sudah juga untuk ya sekarang hanya yang kinestetik. Kata anak saya itu lebih kinestetik. Tidak tahu. Tidak bisa Ini sudah? Sudah? Kalian bagi yang ini adalah yang tiga-tiganya seimbang. Ini visual bisa, auditori bisa, ini bisa seimbang. Dan tolong Bunda sudah bagikan kertas biru untuk dikerjakan yang sendiri, yang sudah sendiri dikerjakan secara kelompok. Satu yang tadi yang lembarnya itu, nanti habis ini kita pesan ya, kalian bisa kerjakan. Sekarang kita akan bahas lembar kerja kelompoknya, kelompok visual, auditori, kinestetik yang paling heboh, dan tiga-tiganya seimbang. Karena hanya satu, sekarang tolong hasil dari auditori hasilnya seperti apa, Mbak? Coba. Ya, ciri khas anak saya belajar auditori karena cuma satu, coba. Yang agak keras sedikit. Terus dengan mendengarkan dan menghafal. Tantangan dalam belajar, sulit berkonsentrasi, cepat-cepat jaringan, dan terkadang lupa saat berbicara. Ya, nggak boleh bising. Berarti harus tenang. Itu cocok nggak dengan gaya belajar saat ini? Cocok sekali. Pas. Berarti kalau bising nggak bisa. Berarti pas ya. Sekarang itu dari yang hasil dari auditori yang hanya satu di kelas ini. Sekarang yang kinestetik kelompok pertama, coba dibacakan, Mbak. Ciri khas gaya belajar, tidak bisa diam, harus jalan-jalan, melafalkan, harus sambil berbicara atau bertanya, harus mempraktekkan secara langsung. Strategi belajar yang cocok berkelompok, belajar bersama dengan cara mempraktekkan. Tantangan dalam belajar, tidak terlalu suka belajar individu dan tidak bisa tenang. Cocok tidak? Cocok. Kayak gitu? Ya. Berarti harus ada banyak teman baru muda. Iya. Berarti cocok ya? Sudah sesuai berarti? Sudah sesuai. Sekarang kita lihat ke yang visual. Coba dibaca yang visual. Gaya belajar visual mampu menyerap informasi terkait dengan warna, gambar, peta, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Strategis belajar yang cocok: 1. Menonton video, 2. Membuat sketsa dan ilustrasi saat mencatat, 3. Membuat meme. Tantangan dalam belajar: terlalu bergantung pada tampilan, sulit fokus pada penjelasan besar, kesulitan dalam pelajaran abstrak atau teoritis, sulit saat belajar dengan minim visual. Cocok enggak, Mbak? Yang visual merasakan kalau misalnya diterangkan lebih enak yang apa? Lebih enak yang ada gambarnya dan berwarna ya? Jadi kalau di rumah atau belajar paling tidak bukunya agak diapakan?
diwarna-warni atau lebih enak itu memang pakai video ya kan. Sekarang Bunda ingin tahu yang tiga-tiganya seimbang. Bunda kelompokkan, coba hasilnya seperti apa? Ini hasilnya ada 3, coba. Ciri khas gaya belajar kita itu visual, auditori, dan kinestetik. Kita dapat menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, ataupun diagram. Kita pun dapat belajar dengan cara mendengarkan informasi dan dapat menyerap informasi jika kita melakukannya secara langsung ataupun praktik. Tantangan dalam belajar, kita kalau saat belajar kita harus menyeimbangkan setiap ciri khas gaya belajar kita. Menurut kalian yang paling ada enggak? Yang paling terbagus ada enggak? Tidak, gaya belajar itu. Nah, sekarang kita ke ini ya. Nih, coba dibaca Mbak. Kelihatan nggak ya? Mengenal 3 gaya belajar. Temukan gaya belajar yang tepat untuk meningkatkan pemahaman dan meningkatkan hasil belajar visual melalui penjelasan tentang gaya visual, auditori, dan kinestetik. Gaya belajar visual. Siswa dengan gaya belajar ini lebih mudah memahami informasi melalui gambar dan diagram. Mereka cenderung mencatat dan menggambar untuk mencerna informasi. 2. Gaya belajar auditori. Siswa dengan gaya ini cenderung belajar lebih baik melalui diskusi dan mendengarkan. Mereka mungkin lebih suka menjelaskan materi dengan berbicara. Gaya belajar kinestetik. Siswa kinestetik lebih aktif dalam proses belajar. Mereka lebih suka praktik langsung dan belajar melalui pengalaman fisik dan manipulasi objek. Jadi sesuai dengan yang kalian kerjakan di lembar ya kan? Iya kan? Sesuai. Berarti gaya belajar tiap individu tidak bisa dibanding-bandingkan. Saya harus menyesuaikan, nggak bisa, karena tiap individu adalah unik. Ada yang tiga-tiganya mampu, kayak yang bertiga itu, kelompok yang tiga-tiganya itu dia mampu semuanya. Visual mampu, kinestetik mampu, auditori mampu. Ada yang memang lebih fokus, saya memang lebih bisanya kalau pakai visual. Ada yang memang auditori, ada yang memang dua-duanya semuanya bisa. Ini ya. Dari hasil tersebut ini contohnya aktivitas visual. Visual itu gaya belajar ini adalah mengambil catatan visual itu adalah siswa pelajaran langsung siswa dapat menggunakan diagram, gambar, warna, informasi penting. Biasanya anak ini itu bukunya lebih ada warnanya. Auditori. Kalau mendengarkan biasanya lebih mudah memahami melalui diskusi, ada musiknya. Biasanya anak ini tuh begitu misalnya kalau diterangkan sekali dia langsung apa? Mudeng paham. Apa dipaham? Beda dengan ini. Anak yang kinestetik. Silakan menuju. Kalian lebih suka yang mana? Biasanya anak ini tuh kalau misalnya contoh kalau di pelajaran TIK awam-awam itu sulit toh, tapi kalau begitu praktek mana tuh delete itu apa tuh ternyata delete itu untuk apa? Menggabung. Tapi kalau praktek langsung lebih apa? Paham dibandingkan kalau teorinya apa? Oke? Yang misalnya counter caps lock itu fungsinya apa, tapi kalau anak kinestetik itu lebih mudah dengan praktek langsung. Kemungkinan besarnya anak ini kalau meneruskan ya tidak harus langsung ke SMK ya, biasanya lebih menyukai yang ke SMK atau praktek ya kan. Enggak tapi ya enggak juga. Nah, ini tips belajar efektif untuk siswa. Yang tiga-tiganya ya, kalian tiga-tiganya berarti seimbang kan, Mbak sama Mas, seimbang, jadi ya kan, seimbang. Sekarang ada tugas yang ketiga yang di lembar aplikasi.
situ kalian ada tugas 1. Ekstra apa yang cocok sesuai dengan gaya belajar kalian? Ya, boleh. Kinesa 3. Ekstra apa yang cocok dengan visual, auditori, kinestetik apa ketiganya? Sudah? Sudah ya? Sudah. Sekarang Budi ingin tanya yang belakang, ekstra yang cocok dengan gaya belajarmu, coba Mas Dava, apa kamu? Multimedia dan PPB. Multimedia dan PBB karena kinestetik. Yang kinestetik lagi Budi tanya sebelahnya Mas apa itu? Mas Bayu. Ekstranya olahraga yaitu sepak bola dan PBB. Olahraga dan sepak bola dan PBB. Ikut kamu? Ikut. Sekarang Budi cewek Mbak di. Ya. Apa ekstra yang kamu ikuti? Pramuka sama PBB. Sekarang Budi ingin tahu yang auditori ikut apa Mbak ekstranya? Oh, ekstra yang bahasa Inggris berarti storytelling ya kan? Ya, itu pas ya berarti ya. Karena pendengar kalau bahasa Inggris itu kan memang apa? Banyak mendengarkan maka kosakatanya akan. Iya. Kalau Bunda ingin tahu ekstranya yang visual, coba Mas dibaca punyamu. Multimedia sama tata boga visual. Berarti kan suka menyajikan ya, Mas? Multimedia sama bahasa Inggris. Mbak, coba. Multimedia sama PBB. Sekarang yang tiga-tiganya apa, Mbak? Ikut. Ilustrasi digital sama bahasa Inggris. Mbak, tari kreasi dan pramuka. Kalau kita cocokkan, nah sekarang kita cocokkan ya kan, dari gaya belajar kalian dengan diaplikasikan ke ekstra. Karena di SMP kita mungkin tidak semuanya lengkap, ya kan? Jadi mungkin masih banyak ekstra kita itu yang ke kinestetik, yang ke visual, ilustrasi ya. Itu tiga-tiganya bisa ya. Jalan ya Mbak ya, ilustrasi jalan. Kalau yang ke auditori ada ya, tapi biasanya lebih ke condong ke lomba gitu ya. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan dari materi kali ini. Kesimpulannya coba siapa yang mau memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Apa Mas? Coba Mas jawab apa? Saya jadi bisa memahami gaya belajar apa yang cocok untuk saya. Ya, Mas Dewa merasa dengan materi kali ini bisa tahu gaya belajarnya dan bisa mencocokkan. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulannya? Ada? Mau memberikan kesimpulan? Yo, coba ini Mbak. Yo, kesimpulan hari ini materi. Kita bisa mengetahui gaya belajar kita. Selanjutnya, harus diapakan dengan gaya belajar kita? Dipraktekkan. Ya, betul. Gaya belajar itu tidak bisa setiap anak itu harus disamaratakan. Jadi misalnya kok gaya belajarnya visual mau ke auditori tidak bisa karena setiap individu adalah unik. Jadi dari materi kali ini untuk
kalian sudah tahu saya kok cocoknya belajar, udengnya, hasil nilainya saya lebih bagus kok saya seperti yang saya rasakan, seperti yang saya sudah lakukan. Misalnya auditori saya dengan gambar-gambar, misalnya kalau yang visual dengan gambar-gambar, auditori dengan mendengarkan, kamu harus lakukan karena itu bisa memperbaiki apa? Memperbaiki apa? Hasil belajar kalian. Jadi hasil yang kemarin besok November kira-kiranya kalian akan ada tes lagi ya? Untuk menguji apa? Kemampuan kalian lagi itu adalah pada saat ASTS atau asesmen semesteran. Nah, ujian kamu, jadi kalian bisa yang kemarin belum sesuai, sekarang bisa disesuaikan lagi. Itu materi yang bisa Bunin berikan kali ini. Mudah-mudahan materinya bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya Bunin mohon maaf. Bunin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.